أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, para jemaah, para teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati, kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud di bab 131, bab fi rukhsati fi tarkil ghusli yaumil jumu'ah, yang mana ini lanjutan dari kajian kitab Sunan Abi Dawud yang berlangsung sejak 2018 di masjid ini, namun sebelumnya kita selenggarakan atau kita adakan di ba'da maghrib, dan insyaallah mulai dari hari ini akan diadakan ba'da zuhur di hari Selasa pekan kedua dan pekan keempat. Dan kita masuk ke bab 131 menuju ke hadis 352, yang alhamdulillah semua dari hadis dalam Sunan Abi Dawud dari nomor 1 sampai hadis yang akan kita bahas yang ini semuanya insyaallah telah terekam dan bisa dinikmati faedahnya insyaallah di YouTube. Dan di hadis atau bab yang kita lanjutkan ini bab lanjutan masalah mandi Jumatan, yang menjadi masalah khilafiyah di sini hukumnya. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya mandi menuju Jumatan hukumnya wajib, namun kebanyakan dari ulama menyatakan bahwasanya hukumnya tidak sampai wajib. Dan wallahu ta'ala a'lam, pendapat itu lebih sahih insyaallah dengan penggabungan hadis demi hadis dan riwayat dari sebagian salaf. Bab 131, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau mengatakan babun fir rukhsati fi tarkil ghusli yaumal jumu'ah, bab keringanan untuk meninggalkan mandi di hari Jumat. Kembali kita ulang faedahnya bahwasanya dimaksud dengan mandi Jumat di sini adalah mandi disebabkan menuju Jumatan. Oleh karena itu masalah ini masalah yang berkaitan dengan laki-laki. Karena yang diwajibkan untuk Jumatan atau hadir Jumatan adalah laki-laki, maka mandi Jumatan ini disyariatkan untuk laki-laki dan bukan disebabkan secara khusus karena terjadinya jima' di pagi hari Jumat. Karena sebagian ulama menganggap bahwasanya dianjurkan di malam Jumat atau di pagi hari Jumat untuk jima'. Namun yang lebih sahih bahwasanya hal tersebut boleh dilakukan, namun bukan anjuran khusus di pagi Jumat atau malam Jumat sebagaimana yang sering digaungkan di media sosial. Karena hadis-hadis yang menunjukkan mandi Jumat ini yang lebih sahih adalah bukan berkaitan dengan masalah jima' atau junub, tetapi melainkan dikaitkan dengan pergi Jumatan. Mandi itu dikaitkan dengan pergi Jumatan. Kita baca hadisnya insyaallah dari hadis 352. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau berkata, Haddatsana Musaddad, haddatsana Hammad bin Zaid, an Yahya bin Sa'id, an Amrah, an Aisyah radhiyallahu anha
qalat, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nasu muhana anfusihim fayaruhuna ila al-jum'ati bihayatihim faqila lahum law irtasaltum. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ini sahih, ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nas muhana anfusihim. Orang-orang dulunya di zaman Nabi SAW tadinya, mereka muhan anfusihim, yaitu mereka terbebani atau mereka berkhidmat pada diri mereka sendiri dengan bekerja. yakni mereka punya beban pekerjaan yang lebih. Ya, dikatakan oleh para ulama di antaranya yaitu Ibnu Raslan Asy-Syafi'i, yakni mereka kanu yakhdimuna anfusahum wa ya'maluna a'malahum bi anfusihim wa lam yakun lahum man yakhdumuhum. Mereka bekerja dengan pekerjaan atau pekerja kasar gitu bahasa kita sekarang, atau sebagian kerja serabutan dan tidak memiliki asisten, artinya mereka bekerja sendiri masing-masing di perdagangan, pertanian dan seterusnya, peternakan, perkebunan dan seterusnya, yang mana mereka letih dengan pekerjaan itu dan memakai baju kerja mereka ketika salat. Fayaruhuna ilal jum'ah, maka mereka pun pergi Jumatan. Lafal fayaruhun, raha yaruhu, itu makna di sini adalah pergi di waktu siang, ketika terjadi zawal asy-syams, ketika terjadi tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu waktu zuhur. Menunjukkan sebagian dari sahabat yang memang mereka pekerja, mereka baru datang mendekati waktu salat Jumat atau mendekati waktu zuhur atau di waktu salat Jumat itu sendiri. Ini makna fayaruhuna ilal jum'ah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, beliau dalam sahihnya mempunyai atau menyebutkan nama salah satu bab, waqtul jum'ati idza zalatis syams, bahwasanya waktu salat Jumat itu adalah ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, seperti waktu salat zuhur. Seperti waktu salat zuhur. Berdasarkan hadis ini, fayaruhuna ilal jum'ah, maka para pekerja kasar atau serabutan di zaman Nabi dulunya, mereka datang ke Jumatan di waktu rawah, yaitu di waktu matahari mulai tergelincir ke arah barat, yaitu waktu zuhur atau waktu Jumat. Maka Al-Imam Al-Bukhari beristinbat dari hadis ini bahwasanya waktu Jumatan itu dimulai dari kapan? Dimulai dari waktu zuhur juga itu. Lalu bagaimana dengan azan? Jumatan ada dua kemungkinan, imma antum memakai satu kali azan, imma antum memakai metode dua kali azan, yang itu ada di zaman Utsman bin Affan dan itu tidak masalah. Kalau pakai metode satu kali azan, yaitu ketika khatib itu sudah naik mimbar, maka itu hanya dilakukan setelah waktu Jumatan masuk, yaitu waktu zuhur. Kalau waktu zuhur sekarang berarti jam 11:59 sekitar itu. Maka baru khatib naik mimbar. Sebelumnya tidak ada azan. Kalau satu kali azan. Kalau misalnya dua kali azan, kalau misalnya pakai metode dua kali azan di Jumatan, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah azan pertama itu harus dilakukan di waktu Jumatan atau azan pertamanya dilakukan sebelum Jumatan? Beberapa ulama mengatakan bahwasanya azan pertama Jumatan dilakukan ketika masuk waktu Jumatan. Kemudian kemudian khatib naik mimbar, azan kedua. Pendapat kedua, bahwasanya azan pertama Jumatan dilakukan qubail atau sebelum masuk waktu Jumatan. Ya, masuk waktu Jumatan. Sedangkan azan kedua itu harus dilakukan di masuk waktu Jumatan, khatib naik mimbar. Karena khatib tidak naik mimbar kecuali ketika Jumatan mulai. Maka ini perbedaan pendapat yang lebih sahih adalah bahwasanya azan pertama dikumandangkan sebelum waktu Jumatan atau sebelum waktu zuhur.
Kenapa begitu? Karena ibrahnya Utsman bin Affan menentukan ada 2 kali azan, azan pertama dan kedua. Azan pertama di sini maksud dari Utsman bin Affan adalah karena manusia sudah mulai banyak. Orang-orang sudah mulai banyak. Dan agar mereka bersiap menuju Jumatan dan tidak lalai, sehingga apa? Ditentukan azan pertama dikumandangkan sebelum waktu Jumatan agar mereka tidak telat. Maka diadakan waktu azan pertama. Maka azan pertama yang lebih sahih, kalau memang 2 kali azan dalam satu masjid, yang lebih sahih azan pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu Jumatan. Sebelum masuk waktu Jumatan. Adapun azan kedua enggak boleh dilakukan sebelum masuk waktu Jumatan. Maka khatib jangan naik mimbar dulu sampai baru naik mimbar ketika apaan? Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, yaitu waktu zuhur, waktu Jumatan. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fayaruhuna ilal jum'ati bihayatihim." Para pekerja ini, para sahabat yang mereka berdagang, berkebun, punya usaha, yang mereka berkeringat, kemudian juga pakai baju apa yang mereka pakai ketika bekerja atau berkebun, bihayatihim, mereka datang ke Jumatan dengan seragam yang mereka pakai ketika kerja, dengan keringat dan peluh yang sama. Ya, bihayatihim, hayah itu adalah appearance, yaitu penampilan, penampakan apa yang ada pada diri dari lekatan berupa baju, celana, atau apa yang ada pada diri dari perhiasan, ini hayah namanya. Faqila lahum, maka dikatakan kepada para sahabat yang seperti ini, lawirtasaltum, duhai sekiranya kalian itu mandi dulu. Duhai sekiranya kalian itu mandi dulu, ya. Maka dari perkataan para sahabat kepada sahabat lainnya yang mungkin masih ada raihah karihah, yaitu bau yang tidak sedap pada tubuh mereka dan pakaian mereka, dikatakan para law ightasaltum, duhai sekiranya kalian itu mandi dulu deh. Law ightasaltum lakana afdal. Yani kalau misalnya kalian mandi sebelum Jumatan itu lebih afdal, lebih baik buat kalian daripada kondisinya seperti ini. Nah, dari hadis ini, dari perkataan Aisyah ini menjadi dalil bahwasanya dianjurkan bagi siapapun yang ingin ke masjid atau siapapun yang ingin mujalasatun nas, yaitu berkumpul bersama orang-orang, an yajtanibar rihal karihata fi badanihi wa thiyabih, hendaklah dia menghilangkan bau tidak sedap dari badannya atau pakaiannya. Ya, maka berangkat dari sini ada anjuran bagi seorang muslim, kalau dia mau rapat, mau ngantor, mau ngumpul, laki-laki ya, bersama teman-temannya, sahabatnya, atau tempat kerjanya dan seterusnya, atau keluarganya, arisan atau perkumpulan keluarga, atau pernikahan, walimahan, undangan ini, undangan itu, hendaklah dia menghilangkan rih karihah, yaitu bau tidak sedap dari badan dan pakaiannya. Berangkat dari hadis ini di zaman Nabi SAW. Apalagi kalau ditambah kemudian dengan wewangian, parfum, maka ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Karena illatnya di sini, ibrahnya di sini adalah apa? Di Jumatan berkumpulnya manusia, berkumpulnya orang-orang, sampai orang-orang tidak terganggu dengan bau badan atau bau pakaian kita. Seperti itu. Itu hadis pertama di siang hari ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis 353. Haddatsana Abdullah bin Maslamah. Haddatsana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad an Amr bin Abi Amr an Ikrimah, dari Ikrimah radhiyallahu anhu, beliau berkisah anna unasan min ahli al-Iraqi ja'u, ada orang-orang penduduk Irak, mereka datang kepada Abdullah bin Abbas di Jazirah Arab. Faqalu, mereka berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas, ataral ghusla yaumal jum'ati wajiba, apakah engkau berpendapat bahwasannya mandi di hari Jumat itu wajib atau tidak? Ya. Karena ada hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu lazim untuk setiap orang yang sudah baligh. Ya. Ada hadis tersebut. Maka orang-orang Irak ini mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas faqih, ahli tafsir,
orang terdekat Nabi di zamannya, dan orang yang faham tentang agama Allah Azza wa Jalla, ulamanya sahabat, ulama belia sahabat. Ya Ibn Abbas, atara, wahai Ibn Abbas, apakah engkau berpandangan bahwasanya mandi di hari Jumat wajib? Apa begitu ya Ibn Abbas, sesuai dengan zahirnya hadis Nabi SAW? Maka kata Ibn Abbas, la, enggak. Mandi di hari Jumat tidak wajib. Ya. Ini apakah Ibn Abbas menentang hadis Nabi? Bukan. Tapi ini yang dipahami oleh Ibn Abbas dari hadis Nabi SAW. La, walakinnahu athhar wa khairun liman ightasala. Tetapi bagi yang mandi di pagi Jumat, itu dia lebih suci, lebih baik buat dia, bagi orang itu. Wa man lam yaghtasil falaysa alaihi biwajibin. Dan siapa yang tidak mandi sebelum Jumatan, maka tidak ada kewajiban atasnya. Maka ini nas yang jelas dari Ibnu Abbas, seorang sahabat, seorang salaf, bahwasanya mandi sebelum Jumatan dikategorikan tidak sampai derajat wajib. Wa sa'ukhbirukum kaifa bad'ul ghusli bad'ul ghusl. Aku akan beritahu kepada kalian bagaimana awal-awal disyariatkan awal-awal untuk mandi sebelum Jumatan. Bagaimana kisahnya? Ya, maka Ibn Abbas kemudian mengisahkan dulu di zaman Nabi seperti ini loh, dulunya. Kenapa kok sebelum Jumatan itu dianjurkan untuk mandi? Kenapa? Ada apa? Ada sebabnya dulunya. Yang mana sebabnya ini? Bukan karena jima', bukan karena junub. Oleh karena itu, yang lebih sahih bahwasanya bukan suatu anjuran malam Jumat atau Jumat pagi untuk menikmati istri. Itu bukan suatu anjuran secara zahir dari hadis-hadis dikumpulkan. Maka penyebab mandi di sini bukan karena junub. Tapi kalau seseorang junub, ya wajib mandi. Gitu aja. Ya, begitu. Maka dikatakan kanan nasu majhudina yalbasuna suf. Dulu di zaman Nabi SAW, di syariat Nabi, itu orang-orang itu, para sahabat, mereka majhudin. Mereka orang-orang yang tersibukkan dengan pekerjaan, yaitu juhud, yaitu mereka berjuang untuk bekerja. Yalbasuna suf. Oke, kalau berjuang untuk bekerja wajar laki-laki. Tapi masalahnya banyak dari mereka yalbasuna suf, mereka memakai kain wol yang tebal ketika bekerja. Kondisinya juga panas, namanya ya di Jazirah Arab. Siangnya kayak bagaimana? Panas. Wa ya'maluna 'ala zuhurihim. Ya, mereka itu kerja fisik. Bukan kerja di depan laptop, komputer dengan adanya listrik atau adanya AC, bukan seperti itu. Yaitu ya'maluna 'ala zuhurihim. Yaitu zuhur itu punggung, pundak, jadi betul-betul bekerja gitu loh. Memikul sesuatu dan seterusnya. Ada yang mungkin kuli bangunan, kalau bahasa kuli bangunan, orang nganter ini, nganter galon, nganter ini dan seterusnya. Kalau sekarang ya. Wa kana masjiduhum dayyiqa muqaribas saqfi. Innama huwa arish. Nah, di sini masjid ketika itu dayyiq. Wa kana masjidum dayyiqa. Masjid ketika itu sempit. Ya. Masjid ketika itu sempit bagi orang-orang yang sedang salat, orang yang salat di dalamnya. Ya. Dikatakan dalam riwayat, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ada riwayat dari Kharijah bin Zaid, salah satu ahli fiqih Madinah yang jumlahnya 7. Beliau mengatakan bana Rasulullah SAW masjidahu sab'ina fi sittina dhira'a wa 'arduhu mi'atun wa khamsina dhira'ah. Sekarang Rasulullah SAW membangun masjid ada 60 dhira' atau 70 dhira'. Coba dhira' itu ini hasta, Pak. 60 hasta, ya. Diukur aja 60. Ini satu hasta setengah meter gitu. Berarti anggap misal 30 meter. Anggaplah sekitar itu. Kemudian wa arduhu lebarnya itu 150 dhira'a, 150 dhira'.
70 kali 60 ya. 70 meter kali 30 meter. Gimana Pak? Ada yang paham nggak 70 meter kali? Karena 150 zira' itu kisaran 75 meter. Itu aradnya, panjangnya, lebarnya seperti ini lebar. Adapun mungkin panjangnya mungkin 30 meteran. Karena 70 zira' atau 60 zira' itu kisaran 30 meter. Kira-kira seberapa ya jemaah? Ini segini berapa nih? Ada tahu nggak sini? Sana sampai sini berapa meter Pak? 24 lebar. Ya, lebar. Ya. Ini menurut Kharijah bin Zaid. Benar nggak satu zira' ini setengah meter? Benar nggak jemaah? Coba. Zira' ini loh, dari sini sampai ini zira' nih. Hasta. Saham lah. 1 meter kan Pak ya? 2 zira' berarti 1 meter. Benar nggak kira-kira? Ya. 1 meter. Berarti kalau misalnya lebarnya 150 zira' kisaran 70 atau 75 meter lebarnya. Itu menampung satu kota atau satu daerah Madinah itu semua sholat di situ. Dan itu tergolong dhayiq. Muqaribus saqf. Muqaribus saqf yaitu qarib min saqfihi, yaitu saqfnya, atapnya itu dekat dengan kepala antum, kepala orang. Kan itu juga bikin panas gitu loh. Ya, jadi nggak tinggi seperti ini. Iya. Ya tinggi seperti ini aja kadang kita bisa aja kalau nggak ada AC, nggak ada kipas angin, antum kepanasan. Sekarang gimana dengan ketika itu? Ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh perawi, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan kondisi masjid seperti itu, banyaknya kaum muslimin Jum'atan di masjid itu, fa kharaja Rasulullah SAW fi yaumin harrin. Maka Rasulullah SAW kemudian keluar ke masjid di hari yang panas. Kayak gini nih, panas. Wa 'ariqan nasu fi dzalika as-suf hatta tharat minhum riyahun. Maka manusia, orang-orang pada berkeringat fi dzalika as-suf, dengan kain wol yang mereka kenakan, yang itu kain juga dipakai kerja tadinya. Hatta tharat minhum riyah, sampai kemudian tersebar di antara mereka yaitu bau badan. Ya. Riyah. Bau apa lagi ya? Bau badan, bau keringat. Ya. Kalau keringat orang Indonesia masih oke lah gitu loh. Antum kalau tahu keringatnya orang yang banyak bulunya misalnya. Ya. Apalagi keringat orang makan rempah banyak seperti orang India, kastanya kasta kelas ekonomi, itu antum merasakan, insya Allah antum bersyukur jadi orang Indonesia ya. Begitu. Nah, riyah, aroma ini adza bidzalika ba'dhum ba'dha. Satu sama lain mereka saling tersiksa dengan aroma mereka, Mas. Dirinya bau, temennya yang sampingnya juga bau juga, dan dia enggak suka dengan bau temennya juga enggak suka bau dengan bau dia. Namanya bau keringat orang mana? Antum coba, bau ketek antum sendiri mungkin suka. Tapi belum tentu antum suka bau ketek orang, padahal sama-sama berketek. Iya. Kalau tahu ini bau aroma ketek orang, padahal diri sendiri juga bau ketek gitu. Jadi adza ba'dhum ba'dha. Tersiksa sama-sama, enggak enak, enggak khusyuk jadinya. Falamma wajada Rasulullah SAW tilka rih, ketika Rasulullah SAW menemukan bau ini, kok begini baunya masjid ini. Maka berkata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, idza kana hadzal yaum, kalau hari kayak gini nih, Jumatan apalagi, faghtasilu, mandi kalian. Wal yamassa ahadukum afdhala ma yajidu min duhnihi wa tibihi. Hendaklah kalian pakai, seorang dari kalian, siapapun kalian itu pakai yang terbaik dari yang dia dapatkan dari duhun dan tib. Duhun itu minyak, tib itu minyak wangi. Duhun itu minyak wangi. Duhun itu minyak wangi. Minyak ya. Tib minyak wangi. Ya.
Begitu jemaah sekalian. Jadi Nabi SAW menyuruh. Itulah sebabnya ada syariat apa? Mandi sebelum Jumatan. Karena Jumatan tempat orang banyak kumpul. Lebih daripada sholat fardhu, sholat fardu lainnya. Dan itu membuat sesak karena banyaknya orang dan atapnya juga lebih rendah. Makanya setelah itu kemudian apa? Dibangunlah, nanti kemudian kata Ibnu Abbas, "Tsumma ja'allahu bil khair." Kemudian Allah Ta'ala berbuat baik kepada kaum muslimin ketika itu, "Fa labisu ghairus sufuf." Ghairus suf. Maka mereka pun kaum muslimin melepaskan setelah itu suf, kain wol mereka, dan pakai pakaian yang lebih adem. Wa kuful amal. Mereka dicukupkan dari bekerja pontang-panting seperti sebelumnya, enggak. Sekarang udah mendingan pekerjaan mereka lebih elegan lagi. Wa wusi'a masjiduhum, maka masjid pun diluaskan panjang kali lebar dan diluaskan juga bagian atasnya mungkin. Wa dhahaba ba'dul ladzi kana yu'dhi ba'dhum ba'dhan min al-'araq, maka tidak ada lagi bau keringat setelah itu yang mengganggu, enggak ada. Hadis ini banyak faedahnya jemaah sekalian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya ini dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, dan diriwayatkan oleh al-imam para imam ahli hadis di antara al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, dan juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, kemudian Al-Hakim dalam Mustadraknya dan lainnya. Faedah di antara faedah dari hadis ini adalah wajibnya memuliakan masjid, rumah Allah, dan menghilangkan aroma-aroma tidak baik dari masjid, ya, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Kalau misalnya dikatakan ada masjid dilarang tidur di karpet, jemaah jangan tidur di karpet, itu peraturan DKM. Maka ini peraturan yang boleh, silahkan. Karena pertimbangan apa? Ya ini, takutnya ada yang ngiler atau ngompol di karpet, nanti kebawaan orang-orang. Tapi di lantai boleh, di karpet jangan, itu tidak masalah. Jangan dilawan kemudian, di zaman Nabi nggak ada tuh larangan seperti ini. Ya iyalah, zaman Nabi wong tanah kok. Apa antum mau pakai masjid pakai tanah? Lah ini kan ada karpet sekarang. Sekarang DKM bilang dilarang memasukkan sendal ke dalam masjid, sholat pakai sendal. Kemudian antum lawan. Dulu Nabi SAW sholat pakai sendal, betul. Tetapi kan waktu itu apa? Lantainya tanah. Lah kalau sekarang antum sholat pakai sendal, ini ada karpet, ada lantai, ngotorin dan jadi fitnah bagi orang-orang. Maka ada hal-hal yang sifatnya modern sekarang itu tidak terwujud di zaman Nabi SAW, maka kita pertimbangkan di modern ini apa-apa yang memuliakan masjid aja. Ya, malah justru ketika antum bawa sendal dari luar, dari mana tahu, kena tai ayam, kena apa, antum masukin juga, ini mengganggu. Yuk, di mana nggak boleh, itu membuat bau, bikin bau, ngecap lagi kemudian, dan nggak hilang lagi habis itu. Ya, maka ini nggak boleh. Nah, berangkat juga dari dalil ini, dianjurkan memakai pengharum, baik karpetnya, baik mungkin air freshener gitu kan, room freshener, atau mungkin dari orangnya juga pakai wewangian ke masjid. Maka ini bentuk memuliakan masjid dan ini ibadah tersendiri. Makanya kata Nabi SAW, wal yamassa ahadukum afdhala ma yajidu min duhnihi wa tibihi. Hendaklah kalian pakai wewangian kalau ke masjid. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai kaum mukminin sekalian, ambillah perhiasan kalian ketika mau ke masjid. Di antara perhiasan adalah wewangian, parfum. Baik itu yang non alkohol seperti minyak asli atau dia beralkohol, karena alkohol tidak najis, enggak masalah. Pakai parfum spray alkohol enggak masalah. Ya, yang masalah itu pakai alkohol doang. Antum minyak wangi pakai alkohol doang, itu bukan minyak wangi namanya. Ya. Kalau hand sanitizer aja boleh, kenapa minyak wangi enggak boleh? Kalau hand sanitizer itu lebih alkoholik daripada parfum. Logikanya begitu. Maka itu tetap dianjurkan, tetap merupakan sunnah bahkan. Ya, untuk ke masjid pakai itu. Kemudian ditanya, para ulama ditanya, apakah boleh kita memasang bukhur di masjid? Maka jawabannya boleh. Bahkan itu termasuk hal yang dianjurkan, bukan karena dupa atau bukhurnya. Bukhur itu semacam dupa, Pak. Selama tidak ada kaitan dengan mistis dan tujuan untuk memakmurkan masjid dengan aroma yang baik, maka itu hal yang dianjurkan. Maka antum lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kadang-kadang DKM Masjidil Haram atau DKM Masjidil Nabawi itu mereka pakai kompor bukhur yang gede, kemudian
asapnya kemana-mana, itu mereka bawa ngiter itu, bisa gitu. Kalau antum pernah lihat, ini untuk mengharumkan masjid, maka boleh, ya. Karena kita aja yang notabene-nya menganggap bukhur ini seperti dukun, gitu loh. Enggak. Ya kecuali kalau aromanya antum pakai aroma kuburan ya jangan, karena itu orang bakal, wah ini kok saya masjid bagus sih masuk masjid ingat kematian, betul sih, cuman kan bukan itu, jangan kayak gitu, ya. Orang jadi citranya jadi masjidnya masjid perdukunan. Tapi ala kulli hal, apapun aroma itu, aroma haru, ud atau apa yang membuat kita tuh semakin suka dengan masjid ini, semakin nyaman untuk beribadah, maka lakukan. Bagi DKM misalnya lakukan itu. Maka itu sesuatu yang baik. Atau menyemprotkan atau mengoleskan minyak wangi di tempat sujudnya kaum muslimin. Tapi aroma yang kalau bisa netral untuk semua suka gitu. Jangan aroma yang sebagian orang bakal taubat dari datang masjid, ya. Nah, aroma yang buat semua tuh seneng gitu loh. Maka ini suatu ibadah dan pahalanya baik insyaallah. Ya begitu. Maka muliakan masjid dengan ini. Tapi ketika seseorang dalam kondisi bau badan, dia mau ke masjid dan tidak sempat mandi, maka diperbolehkan untuk ke masjid untuk sholat, silahkan. Ya, tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya. Kecuali kalau membawa najis, ya. Tapi kemudian 354, dan ini hadis terakhir, kita masih di waktu 3 atau 2 menit. Haddatsana Abu Walid At-Tayalisi, haddatsana Hammam an Qatadah anil Hasan an Samurah. Ini Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau berkata Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fahuwa afdal. Barang siapa yang wudu di hari Jumat maka itu sudah baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Ini hadis dan nas yang sangat jelas bahwasanya mandi sebelum Jumatan itu tidak sampai derajat wajib hukumnya, melainkan disunahkan dengan hadis man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu di hari Jumat, yaitu sebelum Jumatan, maka itu udah bagus. Fabiha wa ni'mat itu bagus. Wa man ightasala, dan siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Ini menunjukkan sunnahnya mandi sebelum Jumatan. Nah, seperti itu jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah membahas 3 hadis pada siang hari ini. Mungkin bagi jemaah yang ada urusan di pekerjaan dipersilahkan untuk menuju urusannya. Tapi jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Fadhal. Yang mungkin mau salat ba'diyah atau mungkin untuk keluar dipersilahkan. Silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan pertama Jumatan itu sebenarnya tidak ada batas waktu seberapa lama atau apa. Ya sekiranya aja. Qubail, entah 5 menit sebelum masuk waktu sholat atau kalau para ulama mengatakan sebenarnya dalam riwayat disebutkan karena tujuannya untuk orang bersiap-siap, maka sekadar mandi dan bersiap-siap. Kisaran berapa tuh? Mungkin 10 menit, 5 menit seperti itu. Ya. Cuma dikembalikan kepada kebutuhan manusia ketika itu. Ya, seperti itu. Ya 5 menit atau 10 menit sebelum azan kedua, sebelum masuk waktu itu. Kalau prakteknya di negeri kita itu ya 5 menitan kisaran, atau 10 menit. 10 menit karena azan pertama itu kadang-kadang menghabiskan waktu 3 atau 4 menit kan gitu. Azan kan 3 atau 4 menit. Setelah itu orang istirahat dulu atau mereka ada yang sholat, ada yang apa, itu sekitar 5 atau 6 menit. Setelah itu baru masuk waktu zuhur atau Jumatan. Jadi sekitar segitu, 10 menitan lah antara Allahu Akbar sampai masuk waktu itu sekitar 10 menit. Itu kalau pakai metode 2 kali azan. Seperti itu. Ya begitu Pak ya. Afwan. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.